Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kurang semangat semuanya. Shalom. Shalom. Dengan semangat kita mulai ibadah kita dengan pujian kita agar kita lebih bergairah lagi. Amin. Semangat kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama berbangkit berdiri. Kita pujian Tuhan Yesus sungguh baik. Seperti karyanya. Haleluya. Kuasa Tuhan, kuasa Tuhan nyatakan di tempat ini. Haleluya.
membutuhkan kuat kuasa Roh-Mu hidup di dalam hidup kami. Sebab setiap kami sungguh Tuhan hanya mengandalkan kepada kekuatan-Mu. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Sebab Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Oleh karena itu kami ada pagi hari ini, Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Seberapapun yang kami sudah hadir bisa berkumpul pagi hari ini, kami tahu semuanya adalah maksud dan rencana Tuhan yang terbaik. Ditinggikan, dihormati, dimuliakan nama-Mu di tempat ini, Tuhan. Dikuduskan nama-Mu oleh setiap hati-hati kami, sehingga hadirat-Mu boleh dinyatakan, dipermuliakan di tempat ini. Engkau kenal setiap kami pribadi lepas pribadi, jauh daripada kami mengenal diri kami masing-masing. Engkau menilik setiap hati, dan Engkau melimpahkan setiap belas kasihan-Mu kepada setiap hati-hati yang berkenan kepadamu. Tuhan, inilah kami. Tuhan, inilah hidup kami. Tuhan, kami mau mempersembahkan semuanya untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan segala puji, hormat dan syukur kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Terima kasih untuk hamba-hambanya yang sudah melayani di musik pagi hari ini dan penyembahan pujian, dan yang sudah hadir. Saya bersyukur bahwa Tuhan begitu luar biasa, Tuhan begitu baik buat kita semua. Saudaraku, saya percaya bukan satu kebetulan. Saudara apapun yang bisa hadir pagi hari ini, banyak yang saya lihat nggak hadir, tapi biarlah setiap orang yang mengasihi Tuhan senantiasa ada dalam lindungan dan naungan kasih Tuhan. Amin. Ya, berseri dengan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan waktu lalu, berbicara tentang berbuah. Saudaraku, biasanya kalau sebuah pohon atau tanaman yang seperti halnya Tuhan Yesus rindukan adalah pohon yang berbuah, menghasilkan. Ya, demikian juga setiap manusia tentunya, apalagi namanya petani, namanya yang memiliki perkebunan, selalu merindukan hasil yang melimpah, yang luar biasa. Oleh karenanya dipelihara, dipupuk dan lain sebagainya, dan tidak mudah. Dan yang hasil paling diharapkan adalah hasil yang buah yang baik, buah yang banyak, buah yang terbaik. Nah, saudaraku, itulah hakikat kita hidup. Oleh karenanya Tuhan selalu banyak mengumpamakan bahwa Dia adalah penggarap atau pemilik kebun anggur yang merindukan pohon-pohon anggurnya selalu menghasilkan banyak buah. Saudaraku, pohon ara dan pohon anggur sering disebutkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, saudara. Dan dikatakan tentunya seorang petani atau seorang pekebun, pemilik perkebunan merindukan pohon yang berbuah banyak. Oleh karenanya Tuhan berkata di dalam kitab Injil Yohanes bahwa kamu harus berbuah banyak, tidak boleh sedikit. Itu yang minggu lalu saya sampaikan. Saudaraku, ada satu bagian yang tentunya petani juga rindukan atau inginkan adalah buah-buah yang berasal dari pokok anggur yang terbaik, atau pohon dari pokok atau daripada indukan atau daripada bibit yang terbaik sehingga menghasilkan segala sesuatunya yang terbaik. Tuhan rindu apa yang sudah Dia lakukan. Dia menanamkan benih, yaitu benih pengorbanan Kristus, benih kebaikan Kristus, benih pengajaran yang terbaik yang sudah Dia teladani. Benih itu pula lah yang Dia rindukan tumbuh, subur, berbuah lebat banyak dalam hidupmu dan hidupku. Ya, tidak seperti lagu-lagu yang terakhir kita dengar. Buah apa, berbuah apa, katanya lagunya Bruri. Ya, tidak mungkin katanya ya. Manalah mungkin. Jadi artinya tidak mungkin buah anggur menghasilkan pohon durian. Nah, artinya benih yang sudah Tuhan taruhkan di dalam kehidupannya, dalam pelayanan yang karya nyatanya di dalam selama hidupnya, yaitu buah pengorbanan dan kasih. Buah itulah yang juga harus dihasilkan dari hidupku dan hidup. Dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana dinyatakan dunia umumnya mempunyai musim. Yang ada di Indonesia itu dua iklim, dua musim, panas dan atau kemarau dan musim penghujan. Nah, di dalam kedua iklim itu disitulah sebuah pohon
mempertaruhkan kualitasnya. Apakah dia bisa bertahan melalui masa-masa kemarau, atau dia tidak bertahan dan mati, layu dan mati di masa kemarau, untuk tidak bisa melewati masa pancaroba untuk masuk di masa penghujan. Artinya saudaraku, pohon yang paling bisa bertahanlah yang akan bisa melampaui waktu dan memiliki kualitas yang semakin baik. Biasanya kalau pohon yang pohon buah itu kalau sudah semakin usianya bertambah, hasil buahnya biasanya semakin baik, semakin manis, semakin meningkat kualitasnya. Nah, demikian juga dengan hidupmu dan hidupku. Tuhan merindukan kenapa mengumpamakan kita sebagai carang yang harus dibersihkan, harus menghasilkan buah. Karena tidak mungkin dalam waktu yang pendek saudaraku sudah diberi kesempatan untuk bertumbuh, kemudian pada waktu yang berikutnya saudaraku tidak bertumbuh, imanmu tidak meningkat, kehidupanmu gitu-gitu wae, tidak berubah. Ya, artinya apa? Kerdil hidupmu. Itu Tuhan gak suka dan Tuhan gak mau. Makanya kenapa Tuhan mengumpamakan kita ini sebagai carang-carangnya, supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah, menghasilkan banyak buah, bukan hanya sekedar buah saja. Ya, jadi ingat, banyak buah, artinya buah yang sama. Kalau berbuah-buah bisa aja pohon nangka berbuah rambutan. Tetapi kalau menghasilkan banyak buah, artinya buah yang sejenis, buah kebaikan yang sesuai dengan teladan Kristus. Itu yang harus saudara dan saya hasilkan. Bahkan ada yang satu bagian firman Tuhan dalam kitab Titus pasal 3 ayat 14 berbicara. Tolong kitab Titus pasal 3 ayat 14. Minggu lalu saya sampaikan bahwa buah terang itu adalah, yang pertama adalah kebaikan. Nah, kalau hatimu, hidupmu baik, otomatis saudara dan saya memiliki hati yang penuh dengan keadilan seperti Kristus, dan pada ujungnya akan menghasilkan buah kebenaran, yaitu diri, teladan, kisah, kasih, dan firman, yaitu Yesus Kristus sendiri. Artinya komplit. Kalau saudaraku hidup sudah baik, otomatis saudaraku akan adil, akan benar. Itulah buah terang. Nah, dikatakan, dan biarlah orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saya bertanya-tanya, kenapa bagian daripada berbuah ini juga ada di dalam hal ini? Tuhan katakan bahwa setiap kita harus bekerja baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Artinya saudaraku, kalau saudaraku mandul, saudaraku tidak produktif, saudaraku, kalau dalam terjemahan lamanya itu hidupmu menjadi percuma. Kalau saudaraku dalam hal pokok saja saudaraku tidak bisa dan tidak mau fight, berjuang untuk memenuhi kebutuhannya, wah, semuanya luar biasa. Coba jual bubur, cobain, semua dicoba. Ada kemauan, ada keinginan untuk struggle, berjuang, berupaya, gagal nggak apa-apa, ya kan ya. Toh belum tentu orang bisa berhasil di satu bidang. Tuhan mungkin tentukan bidang yang lain, bukan itu. Kadang kita yang bandel, jualan baju nggak laku-laku, padahal harus kita bilang jualan kosmetik, jangan jualan baju, gitu. Yang salah siapa? Bukan Tuhannya, kitanya nggak ada kebenaran sama Tuhan. Tetapi minimal kita harus berupaya, berjuang apapun. Tidak bisa hidup kita stuck, diam, nggak produktif. Tentunya kita juga nggak senang sama pohon buah yang tidak berbuah. Seperti yang saya bilang di PCI di rumah, ada pohon jambu udah bertahun-tahun nggak berbuah. Kalau saya udah greget pengen nebang, saudara kuih, percuma. Nggak ada buah yang dihasilkan, buat apa? Kalau hanya untuk pohon rindang, mending cari pohon yang berdaun aja, nggak usah berbuah. Karena kita berharap-harap pohon itu berbuah. Diharapkan tetapi nggak berbuah-buah, ya mending ditebang gitu ya. Mendingan tanam pohon cemara atau apa aja yang daunnya rindang, yang nggak menghasilkan buah, karena kita nggak jadi PHP buahnya ya, apa pohonnya PHP tidak menghasilkan buah. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Tuhan ajarkan ternyata yang namanya berbuah itu juga adalah termasuk kepada seluruh aspek kehidupan kita. Berbuah dalam pelayanan, berbuah di dalam pekerjaan, berbuah dalam kehidupan rumah tangga, berbuah di dalam usaha, berbuah di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, menghasilkan banyak buah, termasuk dalam memenuhi pokok. Karena kalau kita tidak bisa memenuhi pokok, kita akan menjadi teladan, maksud Tuhan ngerti. Kita tidak berbuah di situ. Hidup kita percuma, sia-sia, unproduktif dikatakan. Lawannya adalah berbuah banyak, dia akan menjadi useful, sangat berguna, tidak percuma, tidak sia-sia, dan dia menjadi pohon kehidupan yang produktif. Itulah buah yang dihasilkan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Di semua aspek, saudara harus berbuah.
Karena tidak ada upaya apapun yang kita lakukan yang tidak diberkati Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Hanya tinggal tunggu waktu Tuhan atau kliknya Tuhan atau jalan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau, saudaraku. Ya, itu yang menjadi pengharapan kita. Hendaklah saudara dan saya tetap berbuah. Nah, kalau kita sudah tahu caranya berbuah, yaitu kita harus tetap menempel dalam kitab Injil Yohanes kepada pokok anggur yang benar itu. Nah, sebenarnya pokok itu apa sih, saudaraku? Kita sudah tahu semua bahwa secara garis besar bahwa pokok anggur itu adalah Yesus Kristus, Tuhan sendiri. Tuhan bilang, engkau tidak akan berbuah kalau tidak tinggal di dalam aku. Nah, yang maksudnya tinggal di dalam aku itulah yang sering menjadi banyak pertanyaan. Dalam situasi hari-hari ini, saudaraku, sama seperti kita memasuki masa-masa musim kering dalam kehidupan sebuah pohon. Memasuki masa-masa yang sulit hari ini. Corona terjadi, ekonomi jatuh, dia mengalami kesulitan, kemudian juga sepi, dagang semua mengeluh, dan sekarang apalagi yang namanya tempat-tempat makan di hotel itu udah pada tutup. Di hotel di mall-mall itu rata-rata udah mungkin sekitar 70%-nya udah pada tutup, saudara. Nggak bisa tahan. Karena apa? Sering buka tutup. Teman saya itu buka coffee shop depannya Bank Permata di Jalan Merdeka, itu tiap berapa jam sekali ditutup. Orang mau parkir, mau minum, mau makan, nanti setengah mati susah. Akibatnya perdagangan lesu, sepi. Iya, dan dia bilang kalau terus begini lebih baik tutup. Belum lagi sekarang dengan situasi corona yang semakin meningkat, jumlahnya yang semakin banyak, orang makin khawatir, pemerintah daerah semakin lockdown ini, semakin susah, saudara. Inilah masa-masa musim paceklik, musim kering. Kalau dalam sebuah ilustrasi sebuah pohon. Nah, apakah saudara dan saya mampu melewati masa-masa itu dengan tetap bertahan menjadi pohon yang kuat, kokoh, berdiri, dan menghasilkan buah seperti pohon korma, pohon ara itu walaupun di tengah tanah gersang, dia mampu berdiri dan menghasilkan buah, saudaraku. Pohon sorry bukan ara, ara ya betul yang buah, itu buah. Dia mampu bertahan. Karena akarnya jauh masuk seperti yang saya bilang pada sumber air, yaitu sumber air kehidupan. Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh Tuhan bilang tercangkokkan? Nah, bedanya pohon anggur, saudaraku, kalau dicangkok itu kan, kalau kita berpikir bahwa ditempelin si batang dengan batang, dibungkus supaya mengeluarkan akar ya. Kalau pohon anggur nggak bisa, saudaraku, dicangkokin. Mesti kepada pokok anggurnya. Jadi kepada inti bonggolnya, batang utamanya, dia mesti dicangkokkan di situ, baru dia akan berkembang, merambat dan seterusnya untuk menghasilkan banyak buah. Itu uniknya. Dan kemudian dia tidak perlu menghasilkan akar di situ, di batangnya. Dia cukup menempel dan kemudian akan bertumbuh sehat dan subur dengan memasukkan carang dia ke dalam pokok anggurnya. Pokok anggur yang bagus katanya, saya coba lihat, itu rata-rata di atas satu inci bonggolnya, dan dia harus coklat, katanya harus coklat, kemudian juga harus ada ruas-ruas, cukup unik. Dan kemudian anggur itu unik, nggak sembarangan, dia hanya bisa bertumbuh di daerah-daerah wilayah tertentu dengan curah hujan yang sekian milimeter 1 tahun katanya, kemudian juga masa kemaraunya harus 7 bulan selama 1 tahun. Setelah itu suhunya harus tertentu juga, kemudian tidak boleh juga di daerah yang lapang terbuka, tidak boleh tertiup angin yang sangat kencang wilayah. Unik ini pohon, susah kan ternyata, saya belajar. Jadi dia bisa tumbuh hanya di daerah-daerah tertentu yang pas banget dengan karakternya. Saudara dan saya belajar bahwa Tuhan selalu mengumpamakan pokok anggur. Artinya saudara dan saya hidup harus di tengah-tengah segala situasi keadaan yang betul-betul sesuai dengan karakternya. Karakter Kristus, karakter kekristenan yang benar. Bisa saja yang namanya Kristen itu dengan tanda kutip mengaku diri Kristen, tapi kelakuannya bukan seperti Kristus. Bisa. Tetapi yang namanya pohon anggur itu harus di daerah tertentu. Artinya saudara dan saya harus betul-betul menjaga iklim kehidupan saudara dan saya supaya menghasilkan banyak buah. Kalau tidak, Tuhan potong, Tuhan bilang. Saudaraku, masa ini adalah masa proses. Kita tahu, disinilah masa di mana Tuhan menapi kehidupan saudara dan saya untuk kuat berdiri. Tetapi saya yakin dan percaya dan beriman betul, karena saya mengalami betul bahwa perjalanan hidupmu dan saudara dan saya adalah kehidupan yang tidak pernah masuk ke dalam lembah kekelaman yang gersang. Kita tidak pernah takut bahaya, sekalipun itu kita akan melewatinya, saudara. Saya adalah saksi hidup yang merasakan bagaimana Tuhan menuntut, memberkati, memelihara dengan damai sejahtera.
Asal kita sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kita, hidup dalam lingkungan kehendak Tuhan. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi yang saya dapatkan tadi pagi cukup baik, saudaraku. Nanti saya share ya di teman-teman semua juga gitu. Dikatakan ada satu kelompok seperti kita ini, satu kelompok yang sering rutin mengadakan pertemuan katanya ya. Kemudian satu hari ada satu orang yang tidak pernah lagi datang, berminggu-minggu nggak datang, berbulan-bulan nggak datang, sampai tiba hampir 1 tahun. Semua orang bertanya-tanya, kemana nih teman kita yang satu ini? Dihubungin susah dan lain sebagainya. Akhirnya sang pemimpin mendatangi rumahnya, takut sakit atau apa ya, di telepon nggak direspon, takutnya tidak mau diganggu. Tetapi selama 1 tahun akhirnya dikunjungi juga oleh si ketua kelompok itu karena penasaran, kenapa? Takutnya ada apa-apa. Jadi pada waktu dia ketuk pintu, dia disuruh masuk sama pemilik rumah, masih ada, masih hidup besar ya, karena mungkin beberapa orang pernah melihat bahwa dia memang masih sehat, masih hidup, cuma dia seolah-olah memisahkan diri dari kelompok tersebut. Nah kemudian setelah dipersilakan masuk, mereka sedang duduk, si tuan rumah sedang duduk di sebuah perapian. Kemudian pada waktu dia duduk di perapian itu, duduklah si ketua ini di sampingnya. Tanpa basa-basi, tanpa banyak ngomong, dia duduk saling merenung. Tidak ada yang berbicara satu dengan yang lain, saling diam. Si ketua bingung, kenapa ini orang diam aja? Ada masalah apa yang nggak bisa dicurhatin gitu ya? Sehingga membuat dia sama sekali nggak mencurhat. Akhirnya sudah 1 jam saling diam-diaman, hanya ngobrol, bukan ngobrol, ngomong sedikit-sedikit basa-basi. Sang ketua itu menghampiri tempat perapian. Dia mengambil batang kayu, kan biasanya kalau di perapian itu batang-batang kayu terbakar. Dia ambil salah satu batang kayu yang paling atas yang memang sedang membara-membaranya karena sedang dilalap api. Dia angkat pakai sepitan, dia angkat si batang kayu kecil itu, kemudian disimpan di luar daripada perbaraan itu, di depannya. Jadi artinya tidak kena api. Nah, si batang kayu yang tadinya begitu bagus, ruhai itu apa ya? Membara ya. Bahasa Sundanya ruhai, bahasa Indonesia membara. Pada waktu si batang kayu itu membara itu bagus sekali, indah. Waktu ada di tengah kelompoknya. Begitu diangkat si batang kayu itu, ditaruh di depan perapian yang jauh dari api, apa yang terjadi saudaraku terhadap batang kayu itu? Mati. Dan kemudian kalau udah mati bentuknya kayak apa? Bukan, sorry, masih batang kayu. Arang, hitam, jelek, utut, kusem, nggak berguna setelah dia padam. Kemudian setelah padam, diangkat lagi oleh si ketua tersebut, pakai sepitan, ditaruh lagi di tengah-tengah bara api. Dan apa yang terjadi? Api langsung melahap dia lagi, dan kemudian terbakar lagi dan jadi merah keemasan gitu ya, bagus, nggak kelihatan jelek. Kemudian tanpa banyak basa-basi sang ketua pamit sama yang punya rumah, saya permisi. Dan jawab tuan rumah apa? Dia bilang, terima kasih buat pelajaran yang sudah kau berikan walaupun tanpa kata. Saudara paham artinya apa? Hidup kita ini mesti ada tetap di dalam lingkungan yang baik, yang senantiasa terpelihara baik, senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang baik. Seperti halnya anggur harus ada di wilayah tertentu, kumpulan pohon anggur, menjadi pohon anggur yang indah seperti kitab apa tuh bilang, mempelaiku seperti buah pohon anggur. Apa? Hidup aku. Saat kau di luar lingkunganmu, di luar lingkungan anak-anak Tuhan, engkau akan menjadi tidak berarti. Kau akan padam. Rohmu tidak menyala-nyala. Tetapi saat kau berada di lingkungan yang membara, maka bara itu akan tertular kepada hidupmu dan kau akan menyala-nyala di dalam Tuhan. Makanya Tuhan selalu bilang, janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Tujuannya apa? Tuhan tahu kualitasmu dan kualitasku. Saat kau jauh dari lingkungan, engkau akan terbawa. Minimal engkau akan padam. Minimal engkau akan bukan melupakan Tuhan, tetapi leles, saudaraku. Tapi coba saudara ada di lingkungan yang penuh dengan semangat dan sukacita, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran dan kekudusan, itu minimal akan tertular, terempartasi, membuat engkau dan aku terpacu untuk maju di dalam Tuhan. Engkau akan berbuah di dalam kehidupan yang Tuhan inginkan.
Saudaraku, di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 21, tolong. Ulangan pasal 10 ayat 21. Kalau kemarin kita berbicara tentang buah, saatnya kita berbicara sekarang tentang bagaimana kita menempel pada pokok anggur yang benar. Di dalam kitab Ulangan 10 ayat 21 dikatakan, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu. Saudaraku, saat kau hidup, merasakan dan memikirkan seluruh kekuatanmu untuk tetap menempel kepada kebenaran, kepada Kristus, kepada firman-Nya, maka engkau akan merasakan, mengakui dan berpikir bahwa Dia adalah pokok puji-pujianmu. Artinya tidak akan pernah lepas ucapan syukurmu dalam kondisi apapun. Saudara tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan sukacitamu ini, kalau kita judul perikopnya kita lihat, taat dan bersyukur kepada Tuhan. Saat kau taat kepada Tuhan, maka kau akan senantiasa melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Sehingga pokok puji-pujian itu tetap ada di dalam mulutmu. Engkau akan senantiasa bersyukur sekalipun kita harus melewati suasana, cuaca, keadaan yang begitu gersang, yang begitu paceklik, saudaraku. Tetapi saat kau menempel kepada pokok anggur itu, kepada pokok itu, Dia adalah pokok puji-pujian. Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dia adalah pokok puji-pujian. Saat kau menempel, pasti engkau akan diberkati oleh Dia. Engkau akan melalui setiap persoalan permasalahan dengan gagah perkasa, karena Dia pahlawan perang kita yang akan membela kita. Jadi tidak ada kekhawatiran apapun, saudara, kalau masuk ke lembah kekelaman. Makanya pemazmur katakan, engkau tidak takut bahaya, sebab gadanya dan tongkatnya itulah pokok puji-pujian kita. Kita tahu ini kitab ditulis oleh Nabi Musa pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dikatakan bahwa kau sudah lihat perkara-perkara perbuatan Allah yang besar, masakan engkau akan melupakannya? Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Kita saudaraku dan saya melihat kehidupan saudara dan saya sudah bisa melalui waktu-waktu, sepanjang hari hingga hari ini saudara dan saya ada dan bisa duduk di tempat ini. Artinya kemurahan Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya sepanjang umur hidup saudara dan saya. Oleh karenanya kita tidak akan perlu takut bahaya lain-lain. Ya, firman Tuhan sungguh luar biasa. Dialah pokok puji-pujian dan Dialah Allah kita. Jangan takut, jangan khawatir. Bangsa Israel itu Tuhan tolong bisa melalui Mesir ke tanah perjanjian. Masakan Tuhan tidak menolong saudara dan saya? Tidak mungkin Allah kita. Dan saya mengalami sepanjang umur hidup saya bahwa Dia menolong saya. Pasti Dia juga akan menolong saudara. Dan ayat yang berikutnya di dalam Yeremia 5 ayat yang 10. Judul perikopnya di dalam Yeremia pasal 5 ini, saudaraku, ayat yang ke-10, itu adalah tentang penghukuman Allah. Hukum Allah itu pasti. Dikatakan naiklah ke kebun anggurnya, kebun anggurnya Tuhan yang bertangga-tangga. Rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis punya. Saudaraku, hidup ini hari-hari ini, saudaraku, seolah-olah dirusakkan. Pohon kebun anggur sedang dirusakkan oleh si jahat, oleh kuasa yang mencoba menghancur luluh lantakan kebunnya Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan katakan, rusakkan boleh, tetapi jangan buat habis, lenyap. Sebab kalau saudara dan saya ada di tempat ini, saya percaya ada orang-orang pokok, carang-carang anggur yang diberikan izin oleh Tuhan untuk senantiasa tetap ada, tidak dihancurkan. Jangan buatnya habis lenyap. Buanglah carang-carangnya pokok anggur itu, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Jadi saudaraku, saudara dan saya patut bersyukur kalau hari ini ada, karena saudara-saudara dan saya dianggap adalah carang-carangnya Tuhan. Amin. Tuhan pelihara, sekalipun Tuhan bilang lenyapkan, bersyukur saudara. Kita boleh melalui kesulitan ekonomi, keadaan apapun, suasana, situasi apapun hari-hari ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap ada memeliharakan saudara dan saya, menjaga saudara dan saya supaya tidak dimusnahkan, karena saudara dan saya diakui kepunyaan Tuhan. Oleh karenanya itu sekali lagi saudaraku, dikatakan naiklah ke kebun anggur. Kebun anggur itu jarang di daerah yang bawah. Daerah ini biasanya sedikit berbukit-bukit, bukan di bawah bukit saudara. Walaupun dia bukan bukit yang tinggi, ya masih agak rendah datarannya, tetapi
berbukit-bukit, biasanya berpasir-pasir dan berbukit-bukit pohon anggur itu. Kita bersyukur artinya kita harus semakin naik, semakin naik. Tetap ada di ketinggian, sehingga saudara dan saya bisa memandang bagaimana situasi kehidupan yang di luar Tuhan artinya. Saudaraku, tetap diizinkan Tuhan ada di tempat yang tinggi bersama-sama dengan pokok anggur itu, dengan Tuhan sendiri. Supaya saudara bisa menjaga kehidupan, menjauhkan diri daripada kehidupan yang di bawah saudaraku, di luar Tuhan. Supaya saudara dan saya tidak dimusnahkan. Sebab Tuhan bilang artinya ada carang yang kepunyaan Tuhan, ada yang bukan kepunyaan Tuhan. Saudaraku tinggal pilih mau di mana saudaraku berada. Oleh karena itu bagaimana saudaraku menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu penuh dengan puji-pujian dan ucapan syukur di ayat yang pertama tadi, dan senantiasa mengingat bahwa hukum Tuhan itu berlaku, sehingga saudara dan saya senantiasa menjaga hidup saudara dan saya untuk senantiasa menempel, lengket terus sama apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan dan Tuhan ajarkan dan Tuhan teladani. Itulah saudara dan saya, sehingga buahnya tetap sama dengan pokok anggur, buah yang bagus, buah yang ranum, buah yang indah dikatakan dalam kitab Kidung Agung, buah anggur yang luar biasa yang senantiasa dirindukan Tuhan. Kualitas itulah yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Saudara tentunya saudara tidak suka yang namanya anggur yang masam. Ya, ada anggur yang dulu-dulu tuh di Bali kurang bisa mengembangkan anggurnya. Yang aslinya itu anggurnya asam sekali. Ada sebagian orang yang suka yang asam-asam gitu ya. Tapi kalau orang yang benar-benar pencipta anggur, harus anggur itu yang murni. Kalau perlu tanpa bijinya, padahal bijinya bagus, katanya antioksidan. Ya. Harus yang manis, yang bagus. Demikian juga dengan saudara dan saya. Jangan menjadi buah yang masam. Saat engkau menempel kepada pokok anggur, buahmu masam, dibuang tuh saudaraku. Dibersihkan lagi, coba barangkali diberi kesempatan bisa berbuah yang manis enggak, yang bagus sesuai dengan pokok anggur yang aslinya yang manis. Ternyata masih asam lagi, kasih kesempatan lagi sampai 3 kali Tuhan, enggak juga dipotong saudaraku ya. Jangan sampai demikian. Artinya saudaraku harus menempel penuh kepada Tuhan, mengcopy paste, menyamakan dengan apa yang Tuhan mau, frekuensinya sama, firman sesuai dengan firman Tuhan. Artinya saudaraku, kalau Kristus sering berdoa, saudara pun harus sering berdoa. Amin. Dia suka berpuasa, bukan kewajiban, bukan keharusan, tetapi belajar untuk berpuasa dalam pergumulan. Sama seperti teladan Kristus. Dia mengasihi orang. Kasihilah sesamamu, terlebih saudara-saudaramu seiman, sama seperti teladan dia. Maka saudara harus belajar dari kasihnya Kristus. Dia tidak pernah menghukum. Dia adil. Kita ingat wanita pelacur yang hendak dirajam, dia enggak menghakimi. Seburuk apapun dosa orang, tidak, dan jangan menghakimi. Karena ada yang lebih berkuasa, berwenang untuk menghakimi manusia, yaitu Tuhan sendiri, bukan saudara. Kasihi jiwanya, maka Tuhan mengampuni. Belajar kita mengampuni. Itu artinya saudara menempel dengan erat, melekat dengan erat sesuai dengan tingkah laku sang pokok anggur yang benar. Saudara, Kristus penuh dengan kebaikan. Apa yang dia nggak punya, dia berupaya untuk mampukan, untuk memberikan yang terbaik buat orang-orang lain. Dia berikan. Kita ingat 5 roti 2 ikan. Kebaikan itu pula yang harus terimpartasi dari kehidupan kita. Bukan berarti kita berdarah-darah. Kemudian yang nggak ada mesti maling demi orang lain, bukan. Tetapi yang sewajarnya, sepantasnya mampu, yang sanggup kita berbuat baik, berbuat baiklah kepada semua orang. Dan penuhlah hidup dengan kebenaran. Artinya penuhlah hidup dengan Kristus Yesus yang utuh, yang penuh seperti yang saya sampaikan ini. Kemudian saudaraku, di dalam kitab Lukas 22 ayat 18, pada waktu kita ingat minggu lalu kita ada perjamuan kudus, Tuhan memberikan roti, kemudian memberikan anggur, dan Tuhan pada waktu membagikan anggur dia bilang bahwa aku tidak akan meminumnya lagi sampai kerajaan Allah telah datang. Ingat, telah datang. Jadi artinya walaupun Kristus datang kedua kalinya, dia tidak akan dulu minum anggur, saudara. Dan dia baru minum anggur itu, menikmati pohon anggur itu dari kebun anggurnya yang sudah dia panen itu. Nanti pada waktu kerajaan Allah telah datang, bertahta berkuasa di atas muka bumi ini, dia baru bersama-sama dengan seluruh orang pilihannya untuk makan dan minum, bukan mabuk-mabukan. Anggur-anggur buat kesehatan, anggur biasa kalau di daerah Yahudi itu udah menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita minumnya air teh, air putih. Kalau di Jawa Tengah air teh manis, saudaraku ya. Di daerah-daerah perkebunan teh minumnya teh. Nah di daerah Timur Tengah itu udah biasa minumnya anggur minuman, saudara, bukan minuman beralkohol.
Ya, alkoholnya kecil sekali. Nah, dia akan meminum hasil pokok anggur itu setelah kerajaan Allah datang. Artinya apa, saudaraku? Bukankah Tuhan memperumpamakan kita sebagai pohon-pohon anggur yang harus berbuah-buah banyak? Artinya dia akan menikmati saudara dan saya itu nanti pada waktu kerajaan Allah telah datang bersama-sama kita dengan dia duduk semeja. Bukan artinya minum anggur secara fisik, mungkin nanti secara fisik iya, tetapi itu kiasan. Artinya dia mau bersama-sama dengan kita. Jangan sampai saudara dan saya terlewat, terhilang, dan tidak menjadi anggur yang bisa dia nikmati nanti pada waktu kerajaan Allah telah datang pada waktu dia menjadi raja. Artinya saudara dan saya akan terhilang, dibuang, dan dibakar saudaraku, dan tidak bersama-sama dengan Kristus. Artinya itu. Dia mau saudara dan saya berbuah banyak, sehingga pada masanya nanti pada waktu kerajaan Allah telah datang, dia akan meminum hasil kesaksian hidup kita. Dia akan menikmati hasil kehidupan kita yang berkualitas sama dengan yang Tuhan mau. Tentunya kita tidak mau minum anggur yang gak enak. Ya kalau yang senang wine itu makin tua, makin mahal. Katanya makin enak, tapi nggak tahu kan, saya nggak begitu doyan wine asam. Asam rasanya, agak asam. Ya. Nah, tetapi bagi penikmat anggur itu yang berkualitas makin lama makin mahal. Artinya apa? Semakin saudaraku berakar, semakin saudaraku memiliki kualitas hidup yang luar biasa bersama-sama dengan Kristus, itu akan menjadi anggur yang paling nikmat yang akan dinikmati Tuhan. Saudaraku, mari sepanjang sisa umur hidup kita nggak tahu masa dan waktu, kita nggak tahu umur kita nggak tahu apa yang Tuhan tetapkan argonya buat kehidupan kita. Semua itu masih ada. Marilah kita menjadi pokok-pokok anggur, menjadi carang-carang anggur yang menghasilkan banyak buah yang berkualitas anggurnya untuk kemuliaan nama Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam semua aspek, saudaraku, seperti yang saya katakan. Ya. Kemudian kitab Yohanes pasal 15 yang berbicara tentang pokok anggur yang benar, ayat 1, ayat 4, dan ayat yang 5. Senantiasa Tuhan menekankan apa? Tinggallah di dalam Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku supaya engkau berbuah banyak. Tinggallah di dalam Dia supaya saudara dan saya berbuah banyak. Sebab di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang namanya melekatkan diri kepada Tuhan. Senantiasa mengandalkan penuh kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab tanpa Yesus Kristus Tuhan kita, you are nothing. You are useless, Tuhan bilang. You are unproductive. Saat kau melekat dengan Tuhan, semangatmu berkobar-kobar membara. Tuhan kasih hikmat, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau karyakan seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan menghasilkan buah-buah yang banyak. Dan saudara akan terberkati, senantiasa berhasil. Tuhan bilang, menjadi kepala bukan menjadi ekor, naik terus bukan turun. Itulah harkat, hakikat, dan destiny saudara dan saya. Tetapi kalaupun menghadapi kegagalan, jangan pernah menyerah. Ya, sharing kemarin Cimimin tentang bertekun. Kristus sama bertekun, jatuh bangun dia, bukan lagu dangdut, mengangkat palang salib, mulai dari tempat pengadilan Pilatus sampai dia dipalang, dipakukan di atas palang salib, dia bukit Golgota. Tekun dia menanggung segala penderitaan hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Dahsyat saudara, itu teladan yang luar biasa. Saudara harus menjadi manusia yang produktif. Jangan useless sekali lagi, saudara. Jangan sia-sia. Jangan tidak produktif, saudara. Saudara harus menjadi orang yang berguna di tengah segala situasi yang seperti ini. Ya, mohon maaf saudara, hari-hari ini orang begitu ribut dengan omnibus law dan lain sebagainya sampai merusak. Apakah itu hal yang benar? Perjuangannya oke, tetapi perusaknya itu roh, saudara. Roh perusak itu mengerikan, saudara. Ingin menghancurkan bangsa dan negeri. Useless apapun perjuangannya. Yang tadinya begitu mulia, tujuannya menjadi hancur gara-gara hal tersebut. Dan akibatnya orang-orang yang mau berjuang dengan baik, dengan benar pun tercoreng, tercemar. Padahal masih ada Mahkamah Konstitusi, masih ada pengadilan, kalau perlu arbitrase internasional. Tapi saudara, percuma hari-hari ini apapun yang kita memperjuangkan sampai berdarah-darah seperti itu pun. Karena situasi tidak memungkinkan, tidak mendukung. Saat ini sedang terjadi pandemi, semua pun sedang bergulat dengan menyelesaikan permasalahan perkara ini. Belum lagi bergulat dengan permasalahan ekonomi, saudara. Boro-boro kepikiran yang namanya buruh. Makanya bersyukur kalau masih bisa bekerja, masih bisa berusaha, masih bisa makan hari ini. Pemeliharaan Tuhan artinya buat saudara dan saya.
sekecil apapun di dalam aspek kehidupanmu, hendaklah engkau dan aku tetap berbuah banyak. Sekecil apapun merasa diri kita tidak berharga, tetapi percayalah dalam kitab tadi, di dalam kitab Yeremia, ya, jangan habiskan semua. Karena ada caranya miliknya Tuhan, ada caranya bukan miliknya Tuhan. Saudaraku milik siapa? Kalau bukan milik Tuhan, ya milik hantu, saudaraku. Ya, saudaraku, marilah engkau menjadi miliknya Tuhan. Oleh karena itu melekatlah kepada Kristus, mengikuti seluruh teladan kehendak Kristus. Maka percayalah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan akan menyertai engkau dan aku sepanjang hidupmu dan hidupku. Sebab di luar Tuhan Yesus Kristus, di luar aku, Tuhan katakan, kau tidak bisa berapa. You are nothing, Tuhan bilang. But in Him you are is everything. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Biarlah hidupmu dan hidupku memiliki ketekunan senantiasa, kesetiaan, ketangguhan, dan senantiasa mengarahkan diri dan hidup menjadi sama seperti kepada teladan Kristus Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya. Jesus. Kita menaikkan pujian Bapa Engkau menang. Bapa Engkau. Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, tak peduli masa lalu. Engkau telah memilihku, buatkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Haleluya. Pada rancanganmu sempurna. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia
sampai akhir hidup. Haleluya, Ku kan tetap setia, ajar kami setia sampai akhir hidup kami. Ajar kami setia Tuhan kepada kebenaran-Mu, kepada firman-Mu, kepada keadilan-Mu, kepada kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Terima kasih, Kaulah pokok anggur kami, Kaulah pokok kebenaran, Kaulah pokok pengharapan, Kaulah pokok iman kami, dan Engkau pokok kasih kami. Biarlah setiap kami boleh hidup menghasilkan banyak buah, memberkati banyak orang, karena besar kasih setiap-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, Yesus pimpin hidup kami, Yesus sertai setiap kami, sebab kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya di dalam-Mu Tuhan. Berjalan hidup kami Kau buat berhasil, ya Yesus Tuhan, Kaulah sumber segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur. Kalau dalam beberapa waktu ini kami tetap diingatkan untuk kami hidup menghasilkan banyak buah dan mengorbankan seluruh kehidupan kami sesuai dengan teladan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ajar kami untuk senantiasa melekat erat di tengah-tengah Engkau sebagai pokok anggur, di dalam Engkau sebagai pokok anggur yang benar Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam jalan-jalan melalui seluruh sisa kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah hari-hari ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau disenangkan oleh kehidupan kami, sebab kami boleh menjadi bara-bara api yang ada di tengah-tengah perbaraan yang senantiasa menyala-nyala berkobar, penuh dengan api kemuliaan Tuhan, penuh dengan roh-Mu Tuhan. Berkati setiap upaya di dalam kehidupan kami, baik usaha pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga, terlebih kehidupan pelayanan kami, kehidupan kami di tengah masyarakat, supaya kami bisa memberikan dampak, buah yang bisa dinikmati banyak orang, sebab kami melekat erat kepada Engkau ya Tuhan. Ingatkan kami senantiasa bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadikan kami orang-orang yang produktif, orang-orang yang berguna, dan menjadi orang-orang yang menghasilkan apa yang Tuhan ingini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati setiap kami. Mungkin ada rancangan-rancangan apapun yang sedang kami pikirkan untuk memulai pekerjaan, usaha, pelayanan, atau apapun, Tuhan mari turut campur tangan berperkara atas setiap kami. Berkati setiap keluarga kami, penghidupan, segala kebutuhan hidup, semua Tuhan mari perlengkapi, supaya kami bisa memenuhi kebutuhan, keperluan-keperluan, hal-hal yang pokok atas kehidupan kami masing-masing, sebagai pertanggung jawab kami di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami, di dalam pernyataan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan selebihnya kami tahu bahwa tangan Tuhan yang akan bertindak, mendatangkan mujizat, kebaikan, dan berkat, pertolongan, serta perlindungan bagi kami semua. Di tengah segala situasi yang semakin tidak menentu ini, kami berdoa, tetap peliharakan setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang boleh hadir pagi hari ini, bahkan saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami pada siang hari dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa pergumulan-pergumulan apa, ataupun mungkin dalam kelemahan tubuh, atau persoalan-persoalan apa yang sedang dihadapi di tengah-tengah setiap saudara kami, hamba tidak tahu, tetapi kami tahu Engkau tahu lebih banyak apa yang kami doa daripada apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Dan seperti yang ternyata dalam perbuatan-Mu yang besar itu,
Buat tanganmu tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kami, dan telingamu tidak pernah kurang mendengar untuk mendengar setiap seruan dan doa kami. Dan kami tahu kami ada di dalam relung-relung matamu yang senantiasa memperhatikan, menelisik hidup kami, bahkan sampai kebutuhan kami yang terkecil sekalipun. Kami percaya itu, dan bagian kami adalah kami melakukan yang terbaik. Dan Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas setiap buah tangan karya kami, apapun yang kami lakukan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kau berkati juga Pak Wahyu dalam kondisi sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dia dengan bilur-bilur-Mu sembuhkan, supaya dia juga boleh mengalami pertobatan. Ya Tuhan, boleh kembali kepada Tuhan, kepada kehendak yang Tuhan mau atas hidupnya, supaya dia tidak lari daripada kehendak-Mu. Berdoa juga buat Dennis untuk usaha pekerjaan orang tuanya, biarlah sungguh Tuhan memberkati. Juga saudara-saudara kami, adik-adik kami yang lain yang sedang menempuh studi, bahkan yang sedang kuliah, Tuhan Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu ini, Tuhan, anak-anak muda. Biarlah sejak masa mudanya Tuhan semua boleh pakai mereka dengan luar biasa, dengan dahsyat untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran-Mu, untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Bahkan kalau Tuhan izinkan mereka untuk menjadi pengusaha, biarlah ada pengusaha-pengusaha yang berhasil terlahir dari tengah-tengah kami, karena Tuhan menyertai dan mereka semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Memberkati setiap usaha pekerjaan, secara khusus untuk Uli Sekwan, juga untuk kandungannya, mau meliharakan, melengkapi segala kebutuhannya. Meliharakan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dan memberkati setiap upayanya, usaha pekerjaannya, juga mendidik, membina adik-adik, supaya sungguh-sungguh Tuhan lipat kali ganda. Kau memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih sekali lagi, berkati usaha pekerjaan Santi, Shirley Tuhan, juga pekerjaan Hean. Kau memberkati hamba-Mu dimanapun Tuhan tempatkan, biarlah hamba-hamba-Mu ini boleh mengalami mukjizat Tuhan, dan Tuhan yang membela kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Sebab kami tahu bahwa kami adalah carang-carang yang sungguh boleh berpaut kepada pokok anggur yang benar. Terima kasih, berkati para tua-tua, Cimeme, Koyong, Pak Lukman, dimanapun hamba-Mu berada, seluruh keluarga besar, supaya Tuhan tetap meliharakan mereka, Tuhan. Sebentar kami dapat berpisah satu dengan lain. Tuhan, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi kami, menjaga kami saat kami melangkahkan kaki kami keluar dari ambang pintu rumah-Mu ini. Kau memberkati setiap kami, ladang kami, pekerjaan kami, lumbung-lumbung kami, setiap rumah tangga kami, setiap usaha kami, setiap studi kami, di setiap ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, dimanapun kami bermasyarakat dan bernegara di tengah-tengah lingkungan kami. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai hidup kami, dan pertolongan Tuhan senantiasa menopang kami dan membawa kami naik terus ke atas gunung-Mu yang maha kudus, supaya kami bisa memandang kehidupan kami dari atas Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan mau atas hidup kami. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kiranya kasih Allah Bapa dan cinta yang harmonis dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang Maha Kudus yang sudah Dia utus untuk senantiasa hidup dan bertahta atas hidup dan hidup, kiranya menyertai kau dan aku mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tuhan memberkati engkau dan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Maka jiwaku pun memuji.
Tuhan. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Sekwan, dan kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Terima kasih buat kehadiran dan pelayanan Abang dan Saudara Yesus yang berkat. Haleluya.